Jadi kalau nanti datang ke Palas itu saya bisa buat paket tuh paling tidak satu minggu. Satu minggu itu jadi Candi Sipamutu, Kerajaan Huristak, air terjun Pinarik, ya, air terjun Daliana Tolu di Binangatolu. Nah, itu kan semua coba di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris menjadi tipis-tipis. Untuk tayangan kali ini kita menghadirkan bintang tamu jauh-jauh datang dari Sibuhuan Padang Lawas. Yes. Bung Edi Junaidi Harahap, PJ Bupati, yang saya bilang mendapat berkah luar biasa. Daerahnya baru saja dikunjungi Pak Presiden Jokowi. Konon katanya seumur-umur bangsa ini merdeka baru kali ini disambangi Presiden ya, Bung Edi Junaidi. Betul sekali, Pak. Untuk sesi pertama kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal desa wisata, karena beliau mencurahkan segala perhatian untuk menggenjot sektor desa wisata di Palas, karena itu bisa mendatangkan perekonomian bagi desa-desa terpencil. Apa yang menjadi pusat perhatian Bung Edi Junaidi soal wisata desa ini? Silakan tipis-tipis. Ya, makasih Bang Emren. Jadi kenapa inisiatif desa wisata yang kita pilih gitu dari beberapa alternatif untuk bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dan juga IPM di Padang Lawas? Karena setelah 3 bulan kami berkeliling kira-kira begitu ke Padang Lawas, banyak sekali potensi-potensi wisata yang tersebar di Padang Lawas ini, hampir di setiap kecamatan. Jadi kalau kita sedikit tentang pariwisata itu kan 3A, ya. Ada amenitas, ya, ada akses, ada atraksi. Oke, iris dulu satu-satu. Nah, jadi kalau kita bicara amenitas dulu deh, ya. Amenitas itu kan keramah tamahan. Jadi kalau misalnya keramah tamahan, saya kira kalau orang Mandailing Angkola ini sudah tidak diragukan lagi lah, gitu kan, terbuka terhadap siapapun, pendatang dan seterusnya. Dan amenitas ini juga sangat didukung oleh misalnya keindahan alam yang tidak dimiliki oleh tempat lain. Oh ya, khas. Khas. Jadi Bang Emre, kalau kita lihat ini di Padang Lawas itu waterfall, ya, air terjun itu hampir di setiap kecamatan tuh punya masing-masing satu yang sangat diunggulkan. Di Kecamatan Sosopan mungkin Bang Emre harus lihat ini. Di Binangatolu itu luar biasa waterfallnya, ada air terjunnya. Kemudian di Kecamatan Batang Lubu Sutam juga di air terjun Pinarik. Nah itu saya sebut 2 saja dulu. Ya kan? Nah, namun kalau kita bicara amenitas, tentu dia nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Dia harus terhubung dengan kekuatan adat istiadat budaya yang ada di lokasi tersebut. Nah, ini juga saya lihat memiliki kekhasan yang tidak dimiliki di tempat lain. Ya, jadi saya coba membuat paket minggu depan tuh kita ada touring wisata dengan para kepala dinas dan camat, saya ajak semua. Jadi paketnya itu setelah kita nanti mengunjungi spot-spot wisata alam, malamnya ini kita akan disuguhkan dengan atraksi budaya, markobar adat. Iya, udah mulai punah itu ya. Markobar adat itu di rumah-rumah. Yang sederhana aja, ya kan, sederhana, budaya sederhana. Nah itu kan bisa diikuti oleh wisatawan kan. Apalagi kalau dia dari mancanegara pasti sangat tertarik tuh Bang. Kalau mungkin buat orang Mandailing Angkola yang asli biasa, tapi buat orang luar dan apalagi orang dari luar negeri itu luar biasa gitu Bang. Apalagi kalau kita bisa jelaskan apa makna di balik markobar adatnya. Gitu. Apalagi kemudian kita akan suguhkan nanti alame bagi dodol kita yang saya mungkin bisa berani bertaruh salah satu yang terenak di dunia mungkin. Betul, ini karena ada khas di situ. Khasnya dan cara pembuatan yang 10 jam 12 jam baru bisa jadi itu barang kan gitu. Nah itu semua nanti akan kita
suguhkan dalam suatu paket wisata, ya kan, yang nanti sehingga wisatawan yang datang itu tidak hanya bisa menikmati keindahan alam, tapi juga ketinggian adat budaya, dan juga itu tadi kelezatan kuliner dari Mandailing Angkola atau Padang Lawas yang luar biasa. Itu mungkin Bang yang kita akan coba jahit menjadi sebuah satu paket. Berarti Keramat Tamahan, Ya. keindahan alam, khas oleh-oleh kulinernya. Kulinernya. Oh, udah ini ya kan? Iya. Udah dikemas. Masuk di situ. Prasarananya menuju ke situ kan namanya jalannya harus memadai. Orang jangan pula berlumpur-lumpur nanti gitu. Tujuan itu. Betul. Ini tantangannya memang Bang Emrin. Jadi yang kita coba itu masih jadi tantangan saya, aksesibilitas betul sekali ke candi. Misalnya Candi Sipamutung. Ya, Bang. Tadi candi dulu soal candi ini. Candi Sipamutung di Desa Siparau, Barumun Tengah. Itu kan bukan salah satu candi Buddha tertua di Sumatera. Iya, itu sudah berdasarkan dari itu udah berumur panjang. Sudah berumur panjang. Jadi berdasarkan telusuran arkeologi itu adalah candi Buddha tertua di Sumatera yang umurnya itu sama dengan Candi Prambanan. Jadi dia hanya kalah dengan Candi Borobudur. Gitu. Nah, bayangkan yang sudah berdiri 1000 tahun dan masih terpelihara baik. Nah, itu memang akses ke jalan ini yang sekarang memang masih terus kita benahi. Tidak di tahun ini, mungkin tahun 2025 kita juga mudah-mudahan nanti bupati yang terpilih nanti bisa meneruskan program ini sehingga nanti akses ke sini itu akan menjadi lebih mudah. Sekarang itu sudah bisa dijangkau, tapi memang perlu perjuangan. Kalau pecinta arkeolog itu kalau cuma lumpur nggak ada masalah. Karena kalau pecinta arkeolog dia gini. Udah mana ininya? Ilmuwan-ilmuwan ataupun sejarawan-sejarawan ke Candi Pamutung sudah mulai ini belum terus? Sudah. Mengulas. Sudah. Beberapa kali kemarin kami juga sempat diskusi dengan arkeolog dari Universitas Sumatera Utara, dari BRIN juga sempat datang, Dr. Eri. Dari situlah kita dapat informasi bahwa Pak PJ ini luar biasa. Candi Sipamutung ini dan beberapa candi di sekeliling ini adalah The Lost Kingdom gitu ya. Jadi surga tersembunyi. Iya, jadi semacam kayak kerajaan yang hilang gitu loh. The Lost Kingdom itu kerajaan yang hilang dari mulai abad ke-11 ya kan. Kemudian karena memang tidak ditemukan di mana pusat kerajaannya gitu loh. Candi-candi itu hanya tempat ibadah. Jadi semacam jenis agungnya gitu. Berarti dengan kata lain, hasil penceramatannya Bung Edi Junaidi, banyak surga wisata yang tersembunyi di Banyak sekali. Kita misalnya, boleh saya lanjut Pak? Lanjut. Misal, Kerajaan Huristak, ya kan? Abang udah pernah dengar? Itu ya. Kerajaan Huristak itu yang berdiri dari Om Pusuhatawan ya, yang mendirikan itu. Konon katanya dia cucunya dari raja terakhirnya Panai itu, Om Pusudugoron. Itu sudah dari abad ke-16. Dari abad ke-16 dan sampai dengan sekarang raja ke-12 itu masih terpelihara. Dari catatan sejarah saya juga kemarin ke Bagas Godangnya saya kunjungi. Itu the unbeaten kingdom. Jadi kerajaan yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan pernah ada riwayat itu di era raja yang kedua itu bertempur dengan kerajaan Siak. Itu menang dia. Begitu di zaman Belanda pun datang itu tidak ditaklukkan tapi diakui sebagai sebuah entitas pemerintahan. Artinya tidak ditaklukkan, tidak tertakluk kerajaan Huristak dan sampai sekarang Bagas Godangnya kerajaannya, pusat kerajaannya masih ada di sana dan makam-makam rajanya masih terpelihara baik. Ada artefak semua lengkap. Lengkap sekali. Dan artinya kalau kita mau mengarang atau bukan mengarang ya, menulis sebuah cerita tentang itu sangat menarik. Ada pijakannya. Ada pijakannya. Sisi jangan sampai nanti pariwisata yang dirangsang maju ini tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat. Betul. Nah ini saya pengen sekali bahwasanya masyarakat bagian dari pelaku. Wisata gimana konsep Bung Edi soal itu? Ya, tadi bagaimana dengan kita mengkonektivikan atau menghubungkan antara potensi wisata di satu titik dengan masyarakat komunitas yang ada. Misalnya contoh Huristak. Di situ tradisi kulinernya Bang Ermen itu luar biasa tuh. Ikan baungnya, udang galanya. Kita membayangkannya aja udah langsung lapar nih kayak makanya Sukai Barumun. Saya pernah
sedikit agak sedih lah tanda kutip ya. Iya. Ketika uang yang hasil pertanian perkebunan palas itu lari ke daerah lain, padahal di situ banyak betul yang bisa dinikmati. Minimal lokal ke lokal dulu. Persis, ya kan? persis sekali. Jadi kalau nanti datang ke Palas itu saya bisa buat paket tuh paling tidak satu minggu. Satu minggu itu jadi Candi Sipamutu, Kerajaan Huristak, air terjun Pinarik ya. Air terjun Daliana Tolu di Binangatolu. Nah, itu kan semua coba di belum lagi yang lain. Bagaimana Bung Edi mendorong dinas pariwisata lah seperti itu kan untuk menggenjot ini di tengah saya yakin dana promosi di Pemkab itu sangat boleh saya yakin pasti tidak mendukung lah. Itu bagaimana memanfaatkan digitalisasi promotifnya sehingga para pecinta-cinta alam bule-bule juga nggak usah bule yang dari Medan dari daerah lain pun bisa bertandang ke daerah Bung Edi. Saya diundang sama Bang Emre di bincang tipis-tipis kan juga promosi juga kan. Paling tidak ada ribuan nanti yang lihat, oh iya coba dicek kan begitu. Iya, satu-satu lama-lama menggunung ya. Kemudian ya minggu ini kenapa kami adakan safari tour tadi wisata, ibaratnya test food Bang. Jadi kan test food itu kalau kita punya menu itu kan kita harus tes dulu. Ya kan? Betul. Sesuai nggak sih, di mana kurangnya, di mana yang perlu diperbaiki kan itu. Nah itu kenapa kita lihat, oh mungkin ini untuk homestay-nya perlu diperbaiki, kemudian kebersihannya perlu dijaga dan seterusnya dari hasil itu. Nah tapi kami punya keyakinan begitu melihat kita kan udah saya kunjungi satu-satu Bang. Berarti Bung Edi bahagia ya waktu mengunjungi itu ya kan? Wah luar biasa. Nyaman betul artinya. Luar biasa. Berarti yang lainnya biasanya ini kan? Macam leluhurnya Bang Daula, Om Permata Sampiak, saya juga udah ke sana. Binabu itu. Luar biasa. View-nya itu wah tak terdandingi lah. Tidak bisa digambarkan gitu ya. Artinya memang harus dilihat langsung gitu ya. Apalagi di situ ada itu tadi makam leluhur marga Daula yang sudah berusia ratusan tahun. Enggak, karena pariwisata ini kan juga bisa menjadi sumber pendapatan PAD, selain sektor-sektor yang lain gitu kan. Cuman bagaimana diberi kalau secara profesionalisme gimana Bapak Bung Edi lihat soal agar ini enggak bagaimana menangani pariwisata Bukit Lawang ataupun Danau Toba atau ini kan itu gimana? Keterlibatan masyarakat menjadi penting. Pokdarwis ya. Kelompok sadar wisata. Pokdarwis. Iya, Pokdarwis itu. Jadi kalau di Bali ya, itu kan nanti boleh dicek tuh satu desa wisata yang sangat populer sekarang itu yang bisa menggerakkan ekonomi desanya menjadi Penglipuran kalau nggak salah ya, nama desa Penglipuran itu. Itu kan berangkat dari itu tadi kekuatan yang ada di desanya, kemudian masyarakatnya terlibat, kemudian kepala desa dan juga aparat pemerintah kabupatennya juga mendorong ketemu. Jadi, karena wawancara bincang tipis-tipis dengan Bung Edi sebelumnya kan ada juga semacam tanda kutip keprihatinan bahwasanya di Sibuan Palas itu belum ada sekolah vokasi unggulan gitu. Kita pengen sekolah perhotelan. Artinya ilmu pariwisata itu saya maunya masuk ke itu Palas. Yang saya nggak mau SMK pariwisata. Sama nanti akan juga mendorong mungkin tumbuhnya ya hotel, homestay kan gitu di Sibuan dan di Padang Lawas pasti dengan ada ilmu nanti pasti, ilmu sampai jadi bukan sekedar alami ikut-ikut gitu-gitu aja ya. Oke. Demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Edi Junaidi, harap sampai bertemu kembali. Siap.